أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar pemirsa di kesempatan sore hari ini? Kami doakan ya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pemirsa, senang kali ya kita bisa berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini, kembali menemani Anda di rangkaian program Khazanah Keluarga yang Masya Allah ya. Sebagaimana di hari Selasa ini pemirsa, kembali kami hadirkan di kajian Perisa Muslim ya, di hari Selasa bersama guru kita Ustadz Indra Sudrajat MSc Hafizahullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Yang insya Allah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya, kita akan hadirkan kesempatan sore hari ini di kajian live ya pemirsa. Jadi bagi Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang mungkin sekarang sedang mendengarkan kami di frekuensi Radio Kita 94,3 FM, Anda tentunya bisa menyaksikan kami juga di live TV satelit Anda ya pemirsa, di frekuensi Telkomsat 3766H 21811 tahun. Dan insya Allah juga pemirsa dan pendengar Radio Kita FM bisa menyimak kami di live streaming ya sosial media kita, baik di Facebook maupun di YouTube kami dengan akun kami TV Sunnah atau Radio Kita FM. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Ustaz juga sudah berada di studio ya bersama kita, dan kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana kabarnya Ustaz? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Sehat. Masya Allah. Kita juga doakan agar Ustaz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Wa anta bimithliha. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, seperti biasa insyaallah kita akan hadirkan kesempatan sore hari ini ya dengan tema hal yang diperhatikan ya sebelum meruqyah, dan ini merupakan materi lanjutan juga ya di pertemuan sebelumnya pemirsa, yang insyaallah ini juga bisa tentunya menambah wawasan keilmuan kita ya, apalagi berkaitan dengan ruqyah yang mungkin sebagian orang ya bisa dan pendengar Radio Kita FM menyampaikan hal tersebut, namun dampaknya sangat luar biasa. Ya pemirsa yang dirahmati Allah SWT, insyaallah di sore hari ini seperti biasa kami hadirkan di dua sesi. Sesi yang pertama yakni sesi penyampaian materi ya, dan sesi kedua insyaallah kita akan hadirkan sesi tanya jawab. Jadi mangga bagi Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya ya, ingin berrequest berkaitan dengan meruqyah ya pemirsa dan lain sebagainya, insyaallah kita akan hadirkan kesempatan sore hari ini di sesi kedua nanti ya pemirsa. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda atau pesan Anda di nomor WhatsApp kami 0852 10 943 943, atau Anda juga bisa berinteraktif secara langsung ya pemirsa, menelpon di nomor telepon kami 0231 488 281 yang insyaallah kita akan angkat di sesi kedua nanti ya pemirsa. Ya baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, untuk mengefektifkan waktu langsung aja kita akan simak di sesi yang pertama, sesi penyampaian materi kepada Ustaz. Dipersilakan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البشر وسيد المرسلين. نصلي ونسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد. Para pendengar radio kita dan juga para pemirsa
aktivis sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Ada tahapan yang harus kita perhatikan sebelum kita meruqyah. Tentu pembahasan kita kali ini seperti apa yang disampaikan tadi di muqaddimah oleh pembawa acara, yaitu sebagai materi lanjutan dari pertemuan yang telah lalu, di mana kita telah menyampaikan beberapa poin yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika hendak meruqyah saudaranya. Pada poin yang berikutnya, yaitu poin ke-8, yaitu sebelum melakukan ruqyah, hendaknya peruqyah atau orang yang menemani peruqyah melakukan wudhu terlebih dahulu. Artinya bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ini memiliki banyak faidah. Selain memang dianjurkan oleh Nabi ketika kita hendak membaca Al-Quran, ketika kita hendak melakukan kebaikan-kebaikan berupa zikir, membaca Al-Quran, hendaknya kita dalam keadaan telah bersuci. Ya, meskipun ini sebuah anjuran. Maka seketika kita hendak meruqyah, ini sangat diperkenankan, sangat dianjurkan bagi peruqyah untuk berwudu terlebih dahulu. Begitupun orang yang menyertai atau menemani peruqyah tadi, agar beliau berwudu. Ya, selain di sana akan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, setidaknya wudu ini menjadi sebab ciri khas seorang mukmin dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, dan di antara salah satu hal yang perlu kita ingatkan dalam ruqyah ini, kenapa berwudu, agar jin yang ada dalam diri orang yang sedang kemasukan jin atau kesurupan itu melemah, melihat betapa kita ini mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari istinsyak dan istinsarnya, kumur-kumurnya, kemudian membasuh seluruh anggota-anggota bagian daripada anggota wudu dari tubuh kita. Ini memiliki pengaruh, ya, secara tidak langsung memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap jin yang ada di dalam tubuh seseorang yang sedang mengalami kesurupan. Ini sangat diperhatikan, ya. Kemudian ini sebagai saran tambahan saja, ya. Saran tambahan saja. Masih pada poin yang ke-8, sebagai saran tambahan agar peruqyah ini tidak dalam keadaan sakit perut, ya, sehingga dia harus kentut-kentut terus, buang air, sehingga tidak nyaman, ya. Meruqyah pada diri orang tersebut tidak nyaman karena dia ada sakit perut sehingga harus buang angin atau harus buang air kecil, air besar, sehingga proses ruqyah ini terganggu. Proses ruqyah ini terganggu karena adanya apa? Kesibukan atau aktivitas pribadi yang bersifat doruri, ya, hajat doruri, ya, yaitu buang air kecil, buang air besar atau buang angin. Ini sangat mengganggu aktivitas ruqyah tadi, sehingga memang wudu ini selain memang kita ini dalam keadaan perut kita nyaman, kemudian kondisi tubuh kita nyaman, dan diyakinkan tidak akan menjadi sebab kita bolak-balik keluar masuk toilet, ya. Ini juga sangat penting diperhatikan. Ini sebagai tambahan saja. Kemudian poin yang ke-9, jika pasiennya perempuan, artinya yang diruqyahnya itu perempuan, sementara tidak didapatkan peruqyah perempuan, apa yang semestinya dilakukan oleh peruqyah? Yaitu hendaknya memberi kesempatan kepada
wanita yang akan diruqyah tadi untuk menutupi auratnya. Ya, menutupi auratnya, jangan sampai tersingkap, apalagi diruqyah tapi pakai celana pendek ya perempuannya, atau diruqyah tapi nggak pakai jilbab sehingga beberapa belahan tubuhnya terlihat nampak. Ini jangan sampai seperti itu. Kemudian wanita itu memiliki rasa malu yang sangat tinggi, maka di saat diruqyah barangkali tidak sadarkan diri, tersingkaplah beberapa auratnya, tersingkaplah beberapa bagian tubuh yang yang seharusnya tertutup. Ini mengundang sesuatu yang membuat wanita tadi apabila sadar malu yang begitu besar. Makanya sebelum wanita tadi diruqyah, hendaknya ya wanita tadi bisa sebisa mungkin menggunakan celana panjang sebelum menggunakan gamis ya. Jadi pakai celana panjang dulu, kaos yang panjang dulu, kemudian baru dirangkap dengan gamis atau jubah. Kemudian menggunakan jilbab, dan hindarkan menggunakan jilbab menggunakan jarum pentul. Ini ketika bereaksi takut tertusuk-tusuk ya. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan, karena memang reaksi orang yang sedang diruqyah di saat betul-betul jin itu menampakkan perlawanannya, ini terkadang lepas kontrol ya, tidak sadarkan diri. Artinya lepas kontrol di sini kekuatannya berlipat-lipat ya, sampai akhirnya dia nggak tahu kalau betisnya tersingkap, kalau kaosnya tersingkap, rambutnya tersingkap, kan nggak tahu. Makanya dipersiapkan sebelum wanita tadi diruqyah dalam keadaan benar-benar ketika dia tidak sadarkan diri, lepas kontrol dari pengawasan kita, betul-betul dalam keadaan memang masih tetap rapi, sehingga tidak tersingkap rambutnya, tidak tersingkap betisnya, lengannya. Yang ini sangat mengganggu proses ruqyah itu sendiri. Kemudian peruqyah juga ketika melihat pasiennya perempuan, hendaknya disiapkan dulu pendampingnya, yaitu mahram dari wanita tadi. Jangan sampai tidak ada mahram, berduaan. Ini juga tidak bisa ya, harus tetap ada mahram yang menyertainya. Kemudian jika memang harus melakukan sentuhan pada bagian-bagian tubuh wanita tadi, hendaknya menggunakan kaos tangan, dan yang kaos tangannya tentu yang dipilih yang tebal ya. Ini kalau memang terpaksa harus melakukan demikian. Jika tidak akan lebih baik ya. Kemudian poin yang ke-10, tadi yang ke-9 ya, ketika pasiennya itu wanita. Poin yang ke-10, tidak diperkenankan bagi peruqyah berdialog dengan pasien atau orang yang meruqyah, orang yang diruqyahnya itu perempuan. Artinya maksudnya gini, ketika si pasien tadi, kita katakan pasien saja ya, orang yang diruqyahnya tadi, orang yang kena kesurupannya tadi wanita, sementara yang peruqyahnya itu laki-laki, tidak diperkenankan mengobatinya dalam keadaan manja-manja kayak gitu ya, manja, kemudian berusaha ngobrol yang hal-hal yang tidak layak untuk dipertanyakan. Ini sangat dihindari, karena adab dalam meruqyah, yaitu selain wanita tadi disertai mahram, juga kita menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak untuk dipertanyakan hanya karena yang diruqyahnya adalah perempuan. Ya, hindarkan dalam diri peruqyah yang laki-laki ini adanya terbesit rasa suka, penasaran, ingin tahu siapa dia. Ini dihindari betul ya. Dihindari betul, karena ini sangat berpengaruh dalam ruqyah yang dilakukannya, agar keikhlasan seorang peruqyah itu tetap terjaga. Kemudian yang ke-11, hendaknya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong, membantu. Kemudian dalam kondisi seperti itu Allah benar-benar membantu dan menolong untuk mengeluarkan jin, karena memang
tidak ada daya dan upaya yang memang bisa dilakukan oleh seorang makhluk dan seorang hamba di atas muka bumi ini dan di jagat raya ini kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tiada tanding daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka dari itu kita meminta kekuatan kepada Allah agar Allah menyembuhkan dan menyertai ruqyah yang kita lakukan untuk bisa membantu. Artinya agar Allah membantu dan menolong ruqyah yang dilakukan oleh kita kepada orang-orang yang kita ruqyah. Karena memang tidak ada kesembuhan dan tidak ada pertolongan kecuali kesembuhan dan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak diperkenankan bagi peruqyah merasa dirinya paling pandai, merasa dirinya paling bisa, paling kuat untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh seseorang. Ini tidak dibenarkan. Kemudian yang harus diperhatikan kita sebagai peruqyah yaitu meletakkan kedua tangan kita atau salah satu tangan kita ke atas kepala si pasien, orang yang sedang kita ruqyah. Lalu membacakan ayat-ayat berikut ini di telinganya, di antaranya surat Al-Fatihah. Ya. Jadi letakkan kepala peruqyah, artinya yang meruqyah tadi, di atas kepala laki-laki ataupun perempuan yang diruqyah. Ya, kemudian membacakan sebelumnya tentu ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, membacakan surat Al-Fatihah. Ya, dengan keyakinan bahwa memang di antara manfaat surat Al-Fatihah itu adalah surat yang mendatangkan kesembuhan dengan izin Allah, dan memang surat yang memang memiliki kekuatan ruqyah terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dikeluarkan oleh binatang-binatang ataupun jin-jin itu sendiri. Jadi memang harus ada kekuatan keyakinan ya dalam membacakan surat Al-Fatihah ini. Kemudian yang kedua, dianjurkan membaca 5 ayat dari surat Al-Baqarah yang pertama. 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tentu ayat-ayat tadi baik surat Al-Fatihah ataupun surat Al-Baqarah tidak akan pernah memiliki pengaruh yang besar di saat kita membacanya tidak diresapi, tidak ditadabburi. Justru ruqyah itu akan memiliki pengaruh yang besar jika ayat-ayat yang kita bacakan di saat kita meruqyah seseorang, kita hayati, kita resapi. Begitupun yang orang yang diruqyahnya, kita minta sama beliau untuk meresapi ayat-ayat tadi. Ya, dengan lantunan bacaan yang kita bacakan, kita menghayati isi dan maknanya, artinya, kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan melalui ayat-ayat yang kita bacakan juga penting untuk kita tadabburi ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Dalam rangka kita betul-betul mengatakan tidak ada daya dan upaya yang mampu melakukan ini semuanya kecuali Allah. Ya. Kita terus meminta kepada Allah dengan ayat-ayat tadi, berharap kepada Allah dengan ayat-ayat tadi agar Allah mendatangkan pertolongannya. Kemudian kita membacakan pula ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yaitu dari surat Al-Baqarah juga ayat 163 sampai 164, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. Kita bacakan ya. Setelah 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah kita bacakan ini.
tentu kembali saya ingatkan, dalam membacanya perlu ada penghayatan, tadabbur, sehingga bacaan itu memiliki kekuatan manfaat dan kekuatan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar pengaruh dari keberkahan ayat tadi, kemudian kemukjizatan dari Al-Quran itu datang dengan kekuatan tadabbur yang kita lakukan tadi ya. Jangan sampai kita ma'al ghafil, bacanya sampai kayak wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, sambil bacanya kayak gitu kemudian matanya kemana-mana. Jangan sampai seperti itu. Kita betul-betul ketika meruqyah mentadabburi ayat-ayat yang kita bacakan kepada para pasien yang sedang diruqyah. Setelah itu kita membacakan ayat kursi ya. Ayat kursi itu surat Al-Baqarah juga masih ya, di ayat 255 sampai 257. Artinya ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi. Kita bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir daripada ayat tadi ya. Kemudian sampai datang kepada ayat berikut setelah surat ayat kursi tadi, yaitu la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kemudian menyambung ayat berikutnya. Tentu kembali lagi saya ingatkan di sini agar meruqyah dengan mentadabburi ayat-ayat yang dibacakan. Tentu setelah itu membacakan surat Al-Baqarah atau 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, itu surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286 ya. Yaitu sering kita baca ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sampai akhir. Atau lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ini sampai akhir daripada surat Al-Baqarah kita bacakan. Ya, kita bacakan tentu bersama dengan mentadabburi ayat tadi ya. Kemudian kita bacakan surat Ali Imran. Surat Ali Imran yaitu ayat 18 dan 19. Yaitu syahidallah annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Dan sampai seterusnya dari surat Ali Imran ayat 18 sampai ayat 19. Kemudian menyambung kepada surat Al-A'raf ayat 54 sampai 56 ya. Ayat 54 sampai 56. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahar yatlubuhu hathithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Sampai akhir daripada ayat tadi yaitu surat Al-A'raf ayat 54 sampai 56 kita bacakan ya. Kemudian kita bacakan pula surat Al-Mu'minin ya, Al-Mu'minin ayat 115 sampai ayat 118 ya, di mana ayat itu berbunyi afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un sampai akhir dari ayat illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib sampai akhir dari surat As-Saffat ayat 10 sampai ayat 20. Kemudian kita melanjutkan lagi membaca surat berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana
inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq wa ila tariqim mustaqim. Sampai ayat terakhir, yaitu ini terletak di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Ya, kita bacakan tadi. Kemudian kita bacakan surat Ar-Rahman, ya. Tentunya ayat 33 sampai 36, di mana Allah menyatakan ya ma'syaral jin in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sampai seterusnya, yaitu ayat 33 sampai 36 dari surat Ar-Rahman. Kemudian kita melanjutkan untuk membacakan surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini juga kita bacakan. Kemudian tadi surat Al-Hasyr ya ayat 21 sampai 24. Kemudian kita bacakan kembali surat Al-Jin ayat 1 sampai 9. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kemudian kita bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, 3 kali. Semua ayat yang kita baca tadi, kita membacanya dalam keadaan mentadabburinya. Saya kira cukup sampai sini dulu dalam perjumpaan kita kali ini. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan dari ruqyah syariah ini, yaitu apa yang semestinya kita lakukan sebelum dan ketika sedang melakukan ruqyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Baik, Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan atas penyampaian materi kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Semoga ini menjadi pencerahan ya pemirsa bagi kita semuanya. Dan insya Allah kita akan hadirkan di sesi yang kedua ya pemirsa, sesi tanya jawab. Jadi mangga bagi pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya ingin bergabung, ingin bertanya, bisa di awal waktu melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya. Insyaallah kita akan angkat di sesi kedua nanti, yakni di nomor telepon kami 02314882281. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan hadirkan terlebih dahulu ya beberapa jeda dan berikut ini untuk menuju di sesi yang kedua nanti. Jangan kemana-mana, tetap di TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451. Program acara kajian dan live interaktif Radio Kita TV. Hari Selasa jam 2 siang, nasihat, nanya, konsultasi dan curhat bersama Ustadz Arif Syarifuddin LC. Jadi dan hakikatnya sebenarnya di situ bahwa baik itu rezekinya lapang ataupun sempit, kedua-dua keadaan itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jam 4 sore, Khasanah Perisai Muslim bersama Ustadz Indra Sudrajat. Tentu upaya kita mengetahui yang demikian ini agar kita tidak berada atau tidak dalam keadaan lalai terhadap serangan-serangan mereka, terhadap aktivitas-aktivitas mereka dari bangsa-bangsa jin atau syaitan, dalam rangka mencari manusia yang menjadi objek atau sasaran-sasaran mereka. Jam 8 malam, Kalam, kajian live malam bersama Ustaz Tata Abdul Ghani, pembahasan sifat solat Nabi. Karena ketika seorang baca ayat Allah Azza wa Jalla, lalu dia menangis, maka menunjukkan akan hadirnya hati ketika membaca ayat tersebut. Ya, baik tidak paham atau apalagi paham dengan apa yang dia baca. Khususnya adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keagungan Allah, tentang besarnya rahmatnya kepada hamba-hambanya, dan kerasnya azab yang Allah ancamkan kepada siapapun yang kufur kepadanya.
Simak dan ikuti program acara kajian dan live interaktif di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Masalah solat adalah masalah besar. Ya akhi, masih beratkah langkah kakimu menuju masjid untuk sholat berjamaah? Tidakkah hatimu bergetar saat suara azan berkumandang? Ataukah engkau tidak mendengar sebuah panggilan untuk seluruh kaum muslimin? Di mana kakimu? Di mana telingamu? Dan di mana hatimu ya akhi? Bukankah hanya orang-orang munafik yang enggan mendatangi surah Allah Azza wa Jalla? Hayya 'alas shalah. Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Orang yang suka bepergian misalnya dari Jakarta ke Garut, kan nama tol ya, keluar Cilenyi, itu sebelah kiri kanan kita tuh ada tukang apa sih? Tahu Sumedang kan ya? Itu tahu semua dari ujung ke ujung tahu. Ada yang beda nggak? Nggak ada rasa coklat, nggak ada rasa keju, nggak ada rasa strawberry. Tahu Sumedang Nutella, atau misalnya tahu Sumedang isi combro, nggak ada. Semua sama dari ujung ke ujung, semua tahu Sumedang, dan rasanya bagi saya hampir sama aja. Lalu kalau kita ke sana, terus begitu lewat, ada tahu nih, ada tahu lagi, jadi terbesit, oh aku pengen beli tahu. Atau pas lewat situ langsung orang mendadak gitu, gitu, terus mundur lagi, kan enggak. Tanya dulu sama istri atau sama anak, mau tahu enggak? Boleh, tanya anak-anak deh. Anak-anak mau tahu enggak? Aku mau. Enggak, aku enggak mau. Terus itu kan waktu jalan kan, dan itu sudah tukang tahu ke-11. Lewat dulu, tukang tahu yang ke-17. Rezekinya tuh tukang tahu ke-17. Yang dengan kita beli ke tukang tahu ke-17, berarti kita kasih bantuan rezeki kepada dia, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Pertanyaan saya, kenapa ke tukang tahu ke-17? Kenapa nggak ke-10? Kenapa nggak ke-7? Kenapa nggak ke-5? Kenapa ke 18 maju dikit aja 18 tuh? Saya menggerakkan hati kita. Kalau bukan Rabbul Alamin, tidak ada penolong bagi seorang hamba untuk mendapatkan maslahat agamanya dan dunianya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita yakin apa enggak bahwa semua ini ada penciptanya, ada pengaturnya. Mintalah pertolongan kepada Allah. Allah yang menolong. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. إنه هو الغفور الرحيم. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Apakah semua dosa? Setiap dosa bisa terhapuskan. Allah Azza wa Jalla yaqul wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Meskipun dia meninggalkan sholat.
ويعفو عن السيئات dan memaafkan kesalahan-kesalahan, atau bahkan dia berbuat durhaka kepada ibu dan ayahnya, ويعفو عن السيئات dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Meskipun seseorang terjerumus dalam riba, ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata. Hasan Al-Basri mengatakan, saya tuh ketemu generasi orang-orang yang benar-benar menjaga waktunya melebihi semangat kalian menjaga uang dan harta kalian. Ulama-ulama, orang-orang saleh itu kalau jaga waktu itu lebih ketat daripada kalian menjaga uang kalian. Gimana sih kita jaga uang? Kita jaga benar-benar kan? Kita buka tabungan segala macam biar nggak hilang. Kita beli brankas di rumah, kita jaga. Kalau ada yang nyuri kita kejar, kita teriakin maling, kita teriakin copet. Gimana waktu hilang, santai kita, tenang, ketawa-ketawa, waktunya hilang ketawa-ketawa. Padahal akan ditanya sama Allah, wa an umrihi fima afna, kata Nabi dalam hadis Tirmidzi. Dia akan ditanya tentang umurnya, waktunya, gimana dihabisin tuh. Ini waktu banyak, saudaraku. Ini waktu rizki dari Allah. Oke, kita di PHK, dirumahkan, tapi Allah nggak ambil waktu kita. Kenapa kita nggak manfaatin? Kenapa kita larut dalam kesedihan? Manfaatkan dengan belajar, dengan ibadah, dengan zikir, dengan doa. Susah, Imam Nawawi juga susah. Imam Nawawi makan sehari sekali. Imam Nawawi itu nggak sarapan, nggak makan siang, makannya di waktu malam. Tapi 12 kajian. Dan bukan hanya ngaji, diamalin, dicatat di murojaah. Ini waktu besar di depan kita nih. Ini karena kita nih salah kaprah, kita pikir rizki itu hanya tentang uang. Kita nggak nganggap waktu itu lebih mahal daripada uang. Time is money itu bukan konsep kita. Konsep kita itu waktu lebih mahal daripada uang. Lebih mahal. Berkenaan dengan lisan, ada khusus bahwa apa yang kita ucapkan ini akan diminta pertanggungjawabannya. Disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiadalah sesuatu ucapan pun yang diucapkan kecuali ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ada malaikat yang selalu hadir yang mengawasi kita. Setiap apa yang kita ucapkan itu dicatat. Apabila ucapannya berupa kebaikan akan dicatat sebagai kebaikan. Apabila yang diucapkannya keburukan dicatat sebagai keburukan. Apa saja ucapan yang berupa kebaikan? Ucapan berupa kebaikan adalah dakwah, mengajak manusia kepada agama Allah, ucapan kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada agama Allah? Allah juga berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan perbincangan mereka kecuali orang yang mengajak manusia untuk sedekah, untuk berbuat baik dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Yatba'ul mayyita thalathun. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Ya, terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio Kita FM dimanapun Anda berada. Masih bersama kami ya di rangkaian program Hasanah Keluarga pemirsa di Kajian Perisai Muslim ya, bersama guru kita Ustaz Indra Sudrajat M.Si. Hafizahullah, yang semoga Allah muliakan beliau. Yang mana pemirsa dan pendengar radio Kita FM ya, kita sudah masuk di sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab ya. Jadi maka bagi Anda pemirsa dan pendengar radio Kita FM yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini, bisa melalui layanan telepon kami ya, berinteraktif secara langsung di nomor telepon kami 0231488281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa di 085210943943. Ya pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan hadirkan terlebih dahulu ya pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami.
Ya, di sini datangnya dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana ketika si peruqyah menawarkan kemampuannya untuk meruqyah kepada orang lain? Apakah bisa dipercaya, Ustadz? Apakah demikian sikap sebagai peruqyah, Ustadz? Bismillah. Apakah sifat peruqyah itu menawarkan diri? Udah saya aja yang meruqyahkan gitu. Tentu tidak demikian, ya. Memang harus ada adab yang harus kita gunakan, ya. Kita tidak lantas menawarkan diri kita untuk meruqyah, kan begitu, sampai kita ngomong, sini ruqyah sama saya aja, saya bisa meruqyah Anda. Ini tentu tidak demikian, ya. Namun di saat kita dimintai pertolongan dan ternyata kita sanggup untuk melakukannya, maka lakukan. Karena memang di antara salah satu motivasi kita dalam meruqyah seseorang, yaitu agar kita bisa menasihati beliau. Karena orang yang meminta ruqyah itu hakikatnya minta juga dinasehatin. Tindakan apa, hal apa yang harus dilakukannya ketika dia dalam keadaan seperti itu, ya, dalam keadaan menderita sebuah penyakit. Kita besarkan jiwanya, kita besarkan hatinya, kita beri semangat agar dia sembuh. Nah, ini juga bagian daripada hak muslim, di mana Rasulullah menyatakan hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim satu dengan muslim yang lainnya ada 6, di antara adanya fa idzastan sahaka fansahu. Apabila dia datang meminta nasihat kepadamu, maka nasihatinya. Ya, di antara bentuk ruqyah yang kita lakukan adalah kita menasihatinya. Maka ketika kita menawarkan diri kita bisa ruqyah sama saya aja, saya bisa ruqyah, ya, hendaknya seorang peruqyah tidak melakukan hal demikiannya. Ini aib, ya, aib bagi seorang yang meruqyah. Wallahu ta'ala besar. Syukur saja semua atas jawaban kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di sore hari ini. Kita lanjutkan pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, pertanyaan yang sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari hamba Allah ya di Cirebon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah mungkin di tempat suci Mekah dan Madinah terdapat jin jahat, Ustadz? Karena pas umrah ada aja orang yang bikin keributan, Ustadz, sehingga tidak kondusif. Ketika umrah pun nggak khusyuk, katanya, Ustadz. Iya. Bismillah. Apakah di tempat tanah suci ada jin jahat? Ada, ya. Ya, jin bisa saja, jin itu orang kemasukan jin di saat dia berada di tanah suci. Ya, ketika ada di kota Madinah, ketika ada di Masjid Nabawi, ketika ada di Masjidil Haram, bisa saja seseorang itu kemasukan jin. Ya. Apa yang menghalangi jin untuk masuk? Semuanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahan besar. Ya, baik, Masya Allah. Syukur Ustaz Abdul Mukhtar atas jawabannya kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di sore hari ini. Pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, bagi Anda yang mungkin sekarang sedang menyaksikan kami ya di live streaming sosial media kita, baik itu di Facebook maupun di YouTube, Anda juga bisa bertanya ya di kolom komentar yang insya Allah kita akan hadirkan di sore hari ini. Ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar ada orang yang meninggal gara-gara diambil jin? Karena di kampung saya banyak yang beranggapan kalau meninggalnya tidak wajar. Misal ada orang yang nemu uang terus tiba-tiba meninggal, itu dijadikan tumbal dan dijadikan budak jin, katanya saya. Bismillah. Tidak benar. Anggapan itu adalah anggapan khurafat, salah besar, ya. Kematian itu milik Allah.
bukan milik bangsa jin. Tidak ada orang yang mati penasaran, ya, hanya karena dia ngambil uang terus kemudian mati. Ia matinya bukan karena ngambil uang, ya. Itu bukan jadi tumbal, ya, bukan jadi tumbal. Jadi tidak ada kematian yang diakibatkan oleh tumbalnya Gondoruo. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wala ghula. Di sana ada tambahan wala ghula, yaitu tidak ada seseorang yang mati karena tumbalnya Gondoruo dan semisalnya. Tidak ada. Jadi semua kematian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses atau perbuatan-perbuatan yang mengantarkan dirinya kepada kematiannya itu adalah kehendak Allah. Ya, misalkan habis ngambil uang, kemudian nemu uang di jalan diambil, kemudian mati, berarti dia kena tumbalnya. Ini enggak ada. Terus dijadikan budak setan seperti di film-film, ya, seperti film Nyi Blorong atau Nyi Roro Kidul. Itu semuanya adalah dusta, khurafat, tidak ada kebenaran di dalamnya. Jadi kalau ada orang yang sudah mati, sudah meninggal dunia maksudnya, atau wafat dan diwafatkan oleh Allah, semuanya adalah diwafatkan oleh Allah, walaupun versi kematiannya itu menjadi sesuatu yang misterius di tengah-tengah kehidupan manusia. Ya, yang jelas itu semuanya kembali kepada Allah. Tidak ada roh yang gentayangan, ya, sehingga nakut-nakutin manusia, nggak ada. Dan tidak ada orang yang mati penasaran sehingga rohnya itu setiap malam Jumat ketawa-ketawa di pinggir, kemudian yang nggak ada. Itu semuanya itu palsu, dusta, tidak ada kebenaran di dalamnya. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik. Syukur Ustaz Jazmul Khairan atas jawaban kesempatan sore hari ini. Dan demikian, ya, pemirsa dan pendengar radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di sore hari ini. Kami berikan kesempatan nih bagi Anda, ya, pemirsa dan pendengar radio Kita FM yang ingin bertanya melalui layanan telepon atau berinteraktif secara langsung bersama Ustaz di studio, bisa di nomor telepon kami 0231488281. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan, ya, sambil menunggu penelpon yang akan mungkin hadir di kesempatan sore hari ini. Di sini datangnya dari tidak menyebutkan namanya, ya, sini pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon petunjuk. Saya mempunyai anak perempuan usia 9 tahun yang mana setiap saat dirinya dapat melihat makhluk gaib dimanapun tempatnya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah benar jika anak lahir terbalut sarung dapat melihat hal-hal gaib? Anak saya terlahir demikian tepat jam 12 malam tanggal 13 kali. Mohon penjelasannya pada Ustaz. Iya, bismillah. Anak-anak yang mampu melihat jin itu bukan kelebihan, ya, bukan keistimewaan, itu penyakit namanya, ya. Indigo itu penyakit. Kalau ada orang, Ustadz, anak saya punya keistimewaan loh, bisa punya panca indera yang keenam. Indera keenamnya, dia punya indera keenam, the sixth sense, ya. Kemudian dia bisa lihat jin, bisa lihat kedatangan jin, itu semuanya penyakit, ya, bukan kelebihan, bukan keistimewaan. Kalau ada anak-anak yang seperti ini berarti harus diruqyah anak tadi. Nah, kemudian kita pun perlu tahu dalam kasus-kasus yang ada, ada beberapa anak yang punya keinginan. Ini kasus realita yang sudah pernah terjadi, ya, di tengah-tengah masyarakat tentunya. Cuman kita belum mengadakan penelitian ke sana. Ya, tapi dari beberapa kasus kita pelajari bahwa ada sebagian anak-anak yang dia itu punya kecenderungan ingin diperhatikan lebih oleh orang tuanya. Namun
cara memberikan cara meminta perhatiannya itu dengan hal-hal yang aneh. Ya, saya beberapa kali menangani kasus anak tiba-tiba menggerung kayak orang kesurupan. Saya pernah menangani beberapa kasus seperti itu. Kemudian ketika diruqyah dengan izin Allah, bahwa si anak ini tidak dalam keadaan pengaruh setan, tidak dalam keadaan kesurupan jin, tapi dia seolah-olah melihat jin. Tumah, ada jin. Itu beberapa kasus saya tangani seperti itu. Jadi bisa jadi anak itu mencari perhatian kita dengan perhatian yang lebih, ya, minta perhatian yang lebih, sehingga dia mau melakukan alibi atau yang lainnya. Tapi tidak berarti saya katakan anak ini bohong, tidak. Anak ini dusta, tidak. Hanya demikianlah cara anak tadi meminta perhatian karena mungkin tidak berani meminta perhatian langsung kepada orang tuanya dengan kata-kata ataupun yang lainnya. Maka dengan cara ini diharapkan ada perhatian lebih. Ya, ini sering terjadi di beberapa kasus anak-anak yang pernah saya tangani. Jadi ketika diruqyah, betul-betul anak tadi tidak bisa melihat yang jin yang datang. Betul-betul anak tadi tidak punya dia bisa merasakan jin datang dan sebagainya. Kemudian ada kasus juga di sekitar daerah Kabupaten Cirebon. Ya, Ustadz, anak saya selalu melihat jin dan beberapa kali kejadiannya peristiwanya benar. Betul, saya bilang gitu. Mungkin jinnya di saat itu benar-benar sedang mengganggu. Tapi bukan berarti anak ini punya kelebihan. Setelah kita ruqyah, setelah kita dialog sama anak tadi mau mengaku, ya, bahwa memang dia tidak tahu apa-apa, hanya sekedar ingin memberikan kesan minta perhatian sama orang tua. Ini kasus yang pertama, ya, yang pernah saya tangani. Kasus yang kedua, memang anak ini punya pengaruh jin. Jadi tidak ada kaitannya jin itu kalau lahirnya malam pasti kena jin, kalau lahirnya subuh, nggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya sama sekali. Lahirnya tengah malam, lahirnya pagi, lahirnya siang, lainnya tidak ada kaitannya dengan jin. Yang jelas dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya di dalam Kitabul Jin, yaitu Rasulullah menjelaskan setiap anak cucu Adam yang terlahir di dunia, jin itu akan menancapkan di perut bayi bendera panji yang menunjukkan bahwa artinya akan menusuk perut bayi tadi. Yang tusukan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa inilah dimulainya permusuhan dan peperangan antara jin dan manusia. Seluruh bayi pasti merasakan hal itu, kecuali bayinya Isa bin Maryam. Kecuali bayinya Nabi Isa, kecuali bayinya Isa bin Maryam. Di saat Nabi Isa bayi itu tidak ditusuk oleh setan, tapi seluruh bayi di atas muka bumi ini semuanya ditusuk oleh bayi. Ditusuk perutnya oleh setan ketika mereka lahir, sampai mereka itu menangis. Hal ini disabdakan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi tidak ada kaitannya dengan jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, tidak ada kaitannya sama sekali. Ya. Di saat anak itu diganggu oleh jin, ya, berarti pas kasus kedua anak itu diganggu jin, maka anak itu bisa punya seolah-olah punya kelebihan, bisa melihat jin, bisa merasakan datangnya jin. Berarti anak ini butuh pertolongan. Bukan anak ini punya kelebihan. Catat, tidak ada kelebihan dan keistimewaan pada anak yang indigo. Tidak ada kelebihan dan keistimewaan pada anak yang bisa merasakan datangnya jin. Tidak ada. Itu semuanya penyakit, perlu diruqyah. Nah, pada kasus yang kedua, tadi kasus yang pertama karena caper, ya. Kalau kasus yang kedua benar-benar terjadi. Ya, anak itu memang betul-betul merasakan jin itu datang. Kemudian jin itu tiba. Awalnya anak itu takut. Lama-lama karena sudah keseringan, anak itu tidak lagi takut. Malah merasa enjoy dengan keadaan seperti ini. Ini berarti harus segera di-cut, harus segera ditangani dengan cara diruqyah rutin, kemudian berdoa.
perbanyak minum air zam-zam, perbanyak mengkonsumsi habbatus sauda, kemudian makan 7 butir kurma ajwa kalau bisa ya, setiap pagi hari dan sore hari ya. Kalau bisa pagi hari dirutinkan pada setiap pagi hari. Faman istabaha bisab'i tamratin ajwa lam yadurruhu sammun wala sihrun. Ini sunnah Nabi ya, 7 butir ajwa. 7 butir kurma ajwa kita, artinya 7 biji kurma ajwa kita dikonsumsi kepada anak itu tiap pagi. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala menyatakan, bagaimana kalau bukan kurma ajwa, maka tak mengapa kurma Madinah juga tidak mengapa. Yang jelas setiap kurma itu memiliki manfaat diantaranya dengan izin Allah untuk mengusir pengaruh-pengaruh jahat jin. Nah, maka kita memakannya 7 biji kurma setiap pagi. Ini sangat dianjurkan bagi anak-anak yang punya kasus seperti ini. Insya Allah dengan cara itu Allah akan menyembuhkan. Ya, wallahu ta'ala bishawab. Baik. Syukur jazakumullah khairan atas jawaban kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di sore hari ini. Pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, nampaknya juga waktu membatasi perjumpaan kita ya kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah atas kebersamaan Anda, dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Mungkin sebelum di akhir ada yang disampaikan. Saya kira cukup ya. Cukup. Syukuran saja jazakumullah hadir kesempatan sore hari ini. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio FM ya, marilah kita akhiri perjumpaan kita kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.